Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-94. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-94 hari ini adalah saham BMTR. Saham BMTR ditutup naik 2,72% di harga 226, di mana saham BMTR ini secara scoringnya masih berada di skor 4, tapi daya belinya sudah 100%. Secara middle trend masih down, dia masih belum keluar dari trend line-nya. Teman-teman bisa perhatikan trend line-nya di garis gray line tersebut, dia masih berbentuk seperti ini, sehingga dia belum bisa dikatakan uptrend. Dia bisa dikatakan uptrend kalau dia bisa menjebol trendline atasnya, yaitu di harga 233. Jadi kalau dia break di 233, maka dia sudah pindah ke mode uptrend. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh kawal terus dengan target terdekat ke 233 dan target jauhnya ke 240. Ini jarak menuju ke PBH-nya. Kalau dia berhasil menembus 240, maka dia berpeluang untuk menguji 358, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham BMTR. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat punya saham BMTR, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 226. Jadi kalau mau beli dengan range buy 226 sampai dengan 234, ini range buy yang bisa teman-teman pakai, namun selalu batasi stop loss minus 3 atau minus 5% di bawah harga pembelian teman-teman. Karena apa? Karena di chart ini teman-teman hanya punya satu support yang cukup jauh, yaitu di harga 202, sehingga daripada teman-teman cut loss dengan potensi kerugian yang lebih besar, mending teman-teman bisa batasi minus 3 atau minus 5% sesuai dengan preferensi teman-teman. Saham berikutnya akan kita review adalah saham BEST. Saham BEST hari ini naik tipis di 0,57%, dan teman-teman bisa perhatikan bahwa saham BEST ini masih berada di atas 161, yang mana adalah support paling kuatnya. Kalau kita lihat secara skor, saham BEST ini masih berada di skor 2 dengan histogram masih abu-abu, yang artinya masih konsolidasi atau masih sideways. Ini juga terlihat dari secara middle trendnya masih bergerak sideways. Kemudian secara volume price analysisnya juga masih low, dan daya belinya juga masih 50%. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia break dulu di 178, di mana itu adalah gold lainnya. Jadi kalau dia break 178, baru teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke 192, yang mana itu adalah PBH-nya, dan target jauhnya menuju 202, yaitu 40 hari harga tertinggi dari saham BEST. Batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 178. Jadi kalau teman-teman beli 178, langsung pasang stop loss bisa di minus 3% atau di minus 5% sesuai dengan preferensi risiko atau preferensi money management yang teman-teman punya.
Kita lanjut ke saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon sudah 4 hari ya mengalami rally dan hari ini tutup naik 2,7% di harga 380, di mana kurang lebih ada 8 poin lagi dia akan menuju PBH, yaitu resistance paling kuatnya. Kalau kita lihat secara skor, Pakuwon ini sudah berada di skor 6 atau skor terbaik. Kemudian secara daya beli juga udah bagus. Secara histogram itu juga sudah hijau, middle trendnya juga sudah up, volume price-nya juga sudah high. Artinya saham Pakuwon masih punya kekuatan untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 388. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham Pakuwon, teman-teman masih boleh beli dengan range buy 370 sampai dengan 380. Ini range buy yang cukup lebar. Teman-teman bisa beli dan batasi stop loss sekali lagi minus 3% atau minus 5% dari preferensi risiko yang ingin teman-teman ambil. Untuk target dari Pakuwon sendiri yaitu terdekat ke 388 dan terjauh kita menuju 434, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Pakuwon. Kemudian berikutnya yang akan kita review adalah saham Tower. Ini salah satu saham yang mungkin paling aktif transaksinya di perdagangan hari ini. Kita lihat Tower ditutup stagnan di harga 1025, di mana dia masih bisa dibilang konsolidasi, masih berada di atas 990 dan belum juga menembus 1060. Jadi dia masih bergerak sideways, belum bisa menembus resistance dan juga masih kuat bertahan di atas support paling kuatnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, di sini teman-teman perhatikan ada 3, yaitu ada gray line dan ada white line. Gray line-nya ada di 1018 dan di 1022, sedangkan white line di 1020. Nah, ini teman-teman bisa pakai sebagai range buy. Jadi dari 1015 sampai dengan 1020 ini teman-teman bisa pakai sebagai area untuk membeli saham Tower. Untuk target terdekatnya saham Tower yaitu ke 1060, kita pakai di sini adalah PBH-nya. Dan target jauhnya menuju 1095. Batasi stop loss jika saham Tower turun di bawah 1018. Dan saham terakhir yang akan kita review di sore hari ini adalah saham Antam. Saham Antam hari ini tutup naik 4,86% di harga 755. Tadi sempat kalau tidak salah ke 775 dan akhirnya closing di 755. Nah, saham Antam sendiri telah berhasil menembus gray line-nya di 751 sehingga nanti kemungkinan besar middle trend-nya akan bergerak up. Kemudian secara skor juga cukup bagus, ada 7. Dan di sini teman-teman perhatikan ada histogram hijau dan juga daya belinya besar sekali di 86%. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh kawal Antam terus dengan target terdekat ke PBH-nya di 790. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum punya Antam, boleh beli selama dia berada di atas 750. Jadi range buy-nya 750 sampai dengan 755, teman-teman masih boleh beli dan gunakan 720 ini yaitu gold line-nya sebagai titik untuk melakukan cut loss. Sekian review saham part yang ke-94 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request baik di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading di hari Senin. Sampai jumpa dan semoga membantu.